Jiwa terpilih. Ada saat ketika dunia terasa sunyi, seolah semua pintu menutup bersamaan, dan langkahmu terdengar terlalu berat untuk dilanjutkan. Pada titik itu, banyak orang menyebutnya kegagalan. Padahal mungkin, itu hanyalah jeda ruang hening yang disediakan semesta, agar jiwamu bernapas, agar hatimu belajar mendengar suara yang selama ini tertutup bising harapan orang lain. Jika kau merasa tersesat, bukan berarti kau salah jalan, bisa jadi kau sedang dibelokkan. Jika kau merasa tertinggal, bukan berarti kau lemah, bisa jadi waktumu sedang disiapkan. Nasib kelam bukanlah vonis, melainkan kanvas gelap, tempat cahaya paling kecil pun menjadi berarti. Dan kau, yang masih bertahan membaca kalimat ini, tidak sedang dihukum, kau sedang dipilih. Dipilih untuk mengenal luka tanpa menjadi pahit, dipilih untuk jatuh tanpa kehilangan martabat, dipilih untuk belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah runtuh, melainkan mampu bangkit dengan hati yang tetap lembut. Malam memang panjang, namun ia ada agar bintang berani menyala. Narasi ini bukan untuk menghakimi masa lalumu. Ia hadir untuk merangkulnya. Kita tidak akan menyangkal kepedihan. Kita akan memaknainya, pelan-pelan, tanpa paksaan. Karena perubahan yang abadi tidak lahir dari teriakan, melainkan dari bisikan yang jujur. Dan di bisikan itulah, nasib kelammu mulai berubah, bukan karena kau menjadi orang lain, tetapi karena kau akhirnya menjadi dirimu sendiri. Sebelum malam tidak pernah datang untuk menghukummu. Ia hadir sebagai guru yang sunyi, duduk di sudut ruang batinmu, menunggu sampai kau berhenti melawan gelap. Di sanalah, ketika dunia melambat dan suara-suara luar meredup, kau mulai mendengar denyut yang selama ini kau abaikan. Napasmu sendiri. Setiap tarikan adalah pengakuan bahwa kau masih hidup. Setiap hembusan adalah bukti bahwa kau belum menyerah. Kau mungkin bertanya, mengapa begitu banyak yang runtuh bersamaan? Pekerjaan, harapan, hubungan, keyakinan, seakan semuanya bersekongkol menguji batas kesabaranmu. Namun coba pandang dari jarak yang lembut. Apa yang runtuh adalah yang rapuh. Apa yang pergi adalah yang tak berakar. Semesta tidak mengambil darimu tanpa alasan. Ia sedang membersihkan jalan agar langkahmu tidak tersandung oleh beban yang tak lagi perlu. Dalam keputusasaan, seringkali kita menuduh diri sendiri. Kita menyebut diri gagal, terlambat, tidak cukup. Padahal, rasa sakit bukan bukti kelemahan, ia adalah bukti keberanian untuk mencoba. Orang yang tak pernah terluka hanyalah mereka yang tak pernah berjalan. Dan kau, dengan segala goresan di hatimu, adalah penjelajah yang telah menempuh jarak jauh. Di titik ini, jangan buru-buru mencari cahaya yang besar. Cukup nyalakan yang kecil. Satu keputusan jujur hari ini. Satu kebiasaan baik yang kau pelihara diam-diam. Satu doa tanpa kata. Satu langkah tanpa sorak. Cahaya kecil itu tidak mengusir malam, tapi ia mengajarimu arah. Dan arah, bila diikuti dengan setia, akan menuntunmu ke fajar. Ingatlah, kau tidak salah karena merasa lelah. Kau tidak keliru karena butuh berhenti. Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti adalah cara jiwa mengisi ulang. Dari jeda itulah, kekuatan yang baru tumbuh, bukan kekuatan untuk membuktikan pada dunia, melainkan kekuatan untuk setia pada dirimu sendiri. Mereka yang dipilih bukanlah yang paling lantang, melainkan yang paling sabar menata hatinya. Bukan yang paling cepat, melainkan yang paling tekun menjaga arah. Jika hidupmu terasa lambat, mungkin karena kau sedang diperdalam. Akar harus tumbuh ke bawah sebelum pohon berani menjulang ke langit. Biarkan malam mengajarimu bernapas. Biarkan sepi mengajarimu mendengar. Ketika kau berhenti memaki gelap dan mulai memeluknya, kau akan menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Nasib tidak berubah karena dunia iba, tetapi karena kau berani berubah dengan lembut. Dan di kelembutan itu, kekuatanmu mulai dikenali olehmu sendiri terlebih dahulu. Ada luka yang tidak ingin kau sembuhkan dengan tergesa. Bukan karena ia manis, tetapi karena di dalam perihnya tersimpan pesan yang belum selesai dibaca. Luka itu mengetuk dari dalam, bukan untuk mengganggu, melainkan untuk memastikan kau benar-benar hadir pada hidupmu sendiri. Ia ingin kau berhenti berpura-pura kuat, berhenti membandingkan prosesmu dengan kemenangan orang lain. Dunia sering memaksa kita pulih cepat, seolah sedih adalah kesalahan, seolah rapuh adalah aib. Padahal, penyembuhan yang dipaksa hanya melahirkan topeng. Kau tersenyum, tapi hatimu tertinggal. Kau berjalan, tapi jiwamu terpincang. Maka izinkan dirimu sembuh dengan tempo yang jujur. Tidak ada garis finish untuk rasa duka. Yang ada hanyalah kesediaan untuk menemani diri sendiri sampai luka itu berhenti berteriak. Perhatikan bagaimana alam bekerja. Hujan tidak meminta izin sebelum jatuh, dan tanah tidak menolaknya karena takut becek. Mereka saling menerima, lalu tumbuh bersama. Begitu pula denganmu. Air mata bukan tanda kelemahan. Ia adalah bahasa yang digunakan hati ketika kata-kata sudah habis. Dan setiap bahasa yang jujur selalu membawa kelegaan,
meski tidak segera bahagia. Mungkin kau merasa nasibmu gelap karena terlalu sering kalah. Namun, siapa bilang kalah berarti salah? Kalah seringkali adalah cara hidup melatih ketulusan. Ia memisahkan mana keinginan yang hanya ingin terlihat hebat, dan mana panggilan yang sungguh-sungguh ingin kau hidupi. Tidak semua yang berkilau layak dikejar. Tidak semua yang gagal perlu ditinggalkan. Ada jalan yang memang memintamu jatuh berkali-kali, agar kau belajar berjalan dengan arah yang benar. Kau adalah orang pilihan bukan karena hidupmu mulus, melainkan karena hatimu masih bersedia belajar. Pilihan tidak selalu berarti kemudahan. Seringkali, ia berarti tanggung jawab untuk memahami makna lebih dalam. Dan pemahaman itu tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk tinggal bersama rasa sakit tanpa menjadi pahit. Hari ini, cukup satu hal. Berhentilah mengutuk lukamu. Ucapkan terima kasih padanya, meski dengan suara gemetar. Katakan bahwa kau mendengarnya, bahwa kau tidak akan lari lagi. Dari penerimaan itulah, penyembuhan mulai bekerja perlahan, diam-diam, namun pasti. Nasib kelam tidak berubah ketika kau melupakannya, tetapi ketika kau memahaminya. Dan pemahaman adalah cahaya yang tidak menyilaukan, namun setia. Ia tidak menghapus masa lalu, tapi memberinya tempat yang tepat. Di sanalah, tanpa kau sadari, arah hidupmu bergeser. Bukan menuju kesempurnaan, melainkan menuju keutuhan. Ada hari ketika pertanyaan itu lelah sendiri. Mengapa aku bergema berkali-kali, memantul di dinding batin, tak menemukan jawaban yang menenangkan. Hingga suatu saat, tanpa pengumuman, pertanyaan itu berubah bentuk. Ia tidak lagi menuntut alasan, melainkan mengundang pemahaman. Bukan lagi mengapa aku, tetapi apa yang hendak kupelajari. Perubahan kecil itu menggeser segalanya. Kau tidak lagi berdiri sebagai terdakwa di hadapan hidup, melainkan sebagai murid yang sedang ditempa. Dan murid tidak disalahkan karena belum paham. Ia dibimbing karena ia mau belajar. Di titik ini, beban perlahan turun dari bahumu. Kau tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Kau hanya perlu jujur pada prosesmu sendiri. Ingatlah, banyak orang berjalan di jalan yang terang, namun hatinya gelap karena kehilangan arah. Sementara kau berjalan di lorong yang redup, namun hatimu menyala karena menemukan makna. Terang dan gelap tidak menentukan nilai perjalanan. Kesadaranlah yang melakukannya. Dan kesadaran itu tumbuh ketika kau berhenti melawan kenyataan dan mulai berdialog dengannya. Nasib seringkali terasa kejam karena kita memandangnya dari dekat, terlalu dekat, hingga hanya melihat serpihan luka. Mundurlah sejenak, lihat pola yang lebih luas. Setiap kehilangan mengajarkan kelepasan. Setiap penundaan mengajarkan kesabaran. Setiap kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Ini bukan kebetulan. Ini kurikulum. Kau mungkin tidak memilih pelajaran ini, tetapi kau dipilih untuk mampu menanggungnya. Tidak semua orang diberi kapasitas yang sama. Ada jiwa-jiwa yang dititipi beban lebih karena mereka memiliki ruang yang lebih luas di dalam dirinya. Ruang untuk empati, ruang untuk keteguhan, ruang untuk kebijaksanaan yang kelak akan dibagikan meski sekarang kau belum melihat bagaimana caranya. Berhentilah mengukur hidupmu dengan jam orang lain. Waktu tidak adil jika kau paksa seragam. Ada bunga yang mekar di pagi hari, ada yang menunggu senja. Keduanya tidak terlambat. Keduanya setia pada ritmonya. Ketika kau memeluk ritmemu sendiri, kau berhenti merasa tertinggal. Dan di saat itulah, nasib kelam mulai kehilangan kuasanya. Bukan karena ia lenyap, tetapi karena ia tak lagi mendefinisikanmu. Kau lebih besar dari peristiwa terburukmu. Kau lebih luas dari cerita yang menyakitkan. Kau adalah kesadaran yang sedang bertumbuh, dan pertumbuhan selalu membutuhkan ruang, waktu, dan keberanian untuk tidak tahu segalanya. Jika hari ini kau belum menemukan jawabannya, tidak apa-apa. Hidup tidak menuntutmu segera mengerti. Ia hanya meminta satu hal, tetaplah hadir. Dari kehadiran itulah, pelan-pelan, takdir mulai berbicara dengan bahasa yang lebih ramah. Dan kau, yang dulu bertanya mengapa aku, kini siap mendengar jawaban yang tidak menyalahkan, melainkan menguatkan. Ada momen sunyi ketika kau akhirnya mengerti. Tidak ada yang benar-benar datang untuk menyelamatkanmu. Dan anehnya, kesadaran itu tidak menghancurkan, ia justru membebaskan. Karena di balik kekecewaan kecil itu, tersimpan kebenaran yang lebih kuat. Kau memiliki daya untuk berdiri sendiri, bahkan ketika lututmu gemetar. Selama ini, mungkin kau menunggu tanda, kata yang tepat, tangan yang terulur, keajaiban yang tiba-tiba mengubah segalanya. Menunggu bukanlah kesalahan. Ia manusiawi. Namun hidup tidak selalu bergerak lewat kejutan besar. Ia lebih sering bekerja melalui keputusan kecil yang kau ambil ketika tak ada yang melihat. Disitulah kekuatanmu ditempa di ruang tanpa saksi. Ketika kau berhenti menunggu diselamatkan, kau mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Bukan dengan cara yang heroik, melainkan dengan kesetiaan yang sederhana.
bangun meski berat, melanjutkan meski ragu, menjaga hati meski dunia sering melukai. Tindakan-tindakan kecil ini jarang mendapat tepuk tangan, namun merekalah fondasi perubahan yang sejati. Kau tidak ditinggalkan. Kau sedang dipercayai. Hidup mempercayaimu cukup kuat untuk memikul jalan ini. Dan kepercayaan adalah bentuk kasih yang paling sunyi. Ia tidak berteriak, tidak menjanjikan kemudahan, tetapi memberi ruang untuk bertumbuh. Dalam kepercayaan itu, kau belajar mengenali suaramu sendiri, bukan suara ketakutan, melainkan suara yang tenang dan tegas. Nasib kelam sering terasa menindas karena kita menganggapnya musuh. Cobalah melihatnya sebagai latihan. Setiap hari adalah latihan untuk memilih, menyerah atau setia, membenci atau memahami, mengeras atau melembut. Pilihan-pilihan itu mungkin tampak kecil, namun mereka menumpuk, membentuk arah yang tak bisa dibantah. Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk mengubah nasibmu. Kau tidak perlu sempurna, tidak perlu selalu kuat. Yang kau perlukan hanyalah kejujuran untuk mengakui di mana kau berada, dan keberanian untuk melangkah dari sana. Dari titik yang jujur itulah, jalan baru terbuka, bukan jalan yang bebas luka, tetapi jalan yang bermakna. Suatu hari nanti, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan terkejut melihat sejauh apa kau telah berjalan. Bukan karena dunia berubah drastis, tetapi karena caramu memandangnya berbeda. Kau tidak lagi meminta hidup untuk adil. Kau memilih untuk tegar. Dan ketegaran itu, perlahan namun pasti, menulis ulang takdirmu. Inilah saat ketika kau memahami. Orang pilihan bukanlah yang diselamatkan dari gelap, melainkan yang berani menyalakan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dan cahaya itu sekecil apapun cukup untuk memulai perubahan yang tidak bisa dihentikan. Ada fase ketika hidup terasa sunyi, bukan karena kehilangan suara, tetapi karena kau berhenti ribut dengan dirimu sendiri. Di jalan sunyi itu, langkahmu terdengar jelas. Setiap niat, setiap keraguan, setiap harap, semuanya tampak apa adanya. Dan justru di kejujuran itulah, jalan mulai terang. Meski tanpa lampu besar, kau mungkin masih membawa luka, masih menyimpan ketakutan, masih merasa masa depan samar. Namun ada perbedaan yang halus namun menentukan. Kau tidak lagi lari, kau berjalan berdampingan dengan semua itu. Ketika seseorang mampu berjalan bersama bayangannya sendiri, bayangan itu kehilangan kuasa untuk menakut-nakuti. Perubahan nasib tidak selalu ditandai oleh datangnya keberuntungan. Ia lebih sering ditandai oleh hilangnya kebiasaan lama yang mengikatmu. Cara berpikir yang merendahkan diri, pola yang membuatmu menunda hidup, hubungan yang menguras tanpa memberi ruang tumbuh. Melepaskan semua itu memang sepi. Namun kesepian yang jujur selalu lebih menyehatkan daripada keramaian yang membohongi. Di titik ini, kau mulai memahami bahwa hidup tidak menuntutmu untuk cepat, melainkan untuk utuh. Utuh dalam keputusanmu, utuh dalam niatmu, utuh dalam menerima konsekuensi. Keutuhan itu menenangkan. Ia membuatmu berhenti terombang-ambing oleh penilaian luar. Kau tahu kemana kau berjalan, meski belum tahu apa yang akan kau temui. Nasib kelam yang dulu kau takuti, kini menjadi latar yang menguatkan. Ia mengajarimu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, mana yang layak diperjuangkan, mana yang harus dilepaskan. Tidak semua pintu perlu diketuk. Ada pintu yang harus kau lewati tanpa menoleh lagi. Kau bukan terlambat, kau sedang matang. Proses pematangan memang tidak riuh. Ia bekerja dalam diam, mengubah tekstur hatimu, menajamkan intuisi, menenangkan ego. Orang lain mungkin tidak melihat perubahanmu, tetapi kau merasakannya dan itu cukup. Perubahan yang sejati selalu dimulai dari dalam, sebelum dunia ikut menyesuaikan. Jika hari ini langkahmu terasa kecil, jangan meremehkannya. Jalan panjang dibangun oleh kesetiaan pada langkah-langkah kecil yang diulang. Tidak ada hari yang sia-sia jika kau hadir sepenuhnya. Bahkan hari yang terasa gelap pun sedang bekerja untukmu, menyiapkan ketahanan yang kelak kau syukuri. Dan di jalan sunyi yang mulai terang ini, kau akhirnya mengerti. Nasib bukanlah sesuatu yang menimpamu dari luar, melainkan sesuatu yang kau rajut dari dalam, dengan kesadaran, dengan keberanian, dengan kesetiaan pada diri sendiri. Di sanalah, tanpa gembar-gembor, hidupmu berbelok ke arah yang baru, arah yang mungkin tidak pernah kau bayangkan, tetapi terasa tepat saat kau menjalaninya. Ada hari ketika masa depan berhenti menatapmu dengan wajah mengancam, bukan karena ia tiba-tiba menjadi jelas, tetapi karena kau tak lagi menuntut kepastian darinya. Kau belajar berjalan tanpa peta yang lengkap, mempercayai langkah alih-alih hasil. Dan kepercayaan itu menenangkan, seperti tahu bahwa tanah akan selalu ada di bawah kakimu, meski kabut belum sepenuhnya terangkat. Dulu mungkin kau takut gagal lagi, takut berharap terlalu tinggi, takut jatuh terlalu dalam. Namun setelah semua yang kau lewati, ketakutan itu berubah bentuk. Ia tidak lagi melumpuhkan, ia menjadi penanda kehati-hatian. Kau belajar membedakan antara kewaspadaan dan keraguan,
antara menjaga diri dan mengurung diri. Perbedaan itu halus, tetapi menentukan arah hidupmu. Nasib kelam sering membuat kita terobsesi pada hasil, sukses atau gagal, menang atau kalah. Padahal hidup lebih setia pada proses. Ketika engkau mencintai proses bahkan yang melelahkan, hasil akan menemukan jalannya sendiri. Tidak selalu sesuai rencana, tetapi seringkali lebih sesuai dengan siapa dirimu yang sedang bertumbuh. Di fase ini, kau mulai memberi dirimu izin untuk bermimpi lagi. Bukan mimpi yang bising, penuh tuntutan, melainkan mimpi yang tenang dan membumi. Mimpi yang selaras dengan nilai, bukan sekadar ambisi. Kau tidak lagi mengejar hidup orang lain. Kau sedang membangun hidup yang bisa kau tinggali dengan damai. Kau juga belajar satu hal penting. Kegagalan di masa depan tidak akan menghapus keberhasilanmu hari ini. Keberhasilan untuk bertahan, untuk berubah, untuk tidak menyerah pada kepahitan. Itu adalah modal yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Banyak orang tampak berhasil dari luar, namun rapuh di dalam. Kau sebaliknya, ditempa di dalam, lalu siap melangkah keluar. Ketika masa depan tidak lagi menakutkan, kau berhenti memaksakan segalanya. Kau bekerja dengan tekun, namun tidak membakar diri. Kau berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tetap memberi ruang bagi hidup untuk mengejutkanmu. Di ruang itulah, kemungkinan-kemungkinan baru berani muncul. Kau tidak tahu persis kemana jalan ini akan membawamu. Dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu terasa seperti kebebasan. Kau tidak dibatasi oleh ekspektasi lama, tidak dikurung oleh cerita lama. Kau hadir sepenuhnya di hari ini dan hari ini cukup. Inilah tanda bahwa nasib kelamu telah kehilangan bentuk lamanya. Ia tidak lagi bayangan yang menakutkan, melainkan latar yang mengingatkan betapa kuatnya kau telah menjadi. Masa depan masih misteri, tetapi bukan musuh. Ia adalah ruang terbuka yang menunggumu masuk. Dengan langkah yang lebih tenang, hati yang lebih utuh, dan keyakinan yang tidak perlu berteriak. Pada akhirnya, perubahan yang paling sunyi adalah ketika kau berhenti mencari tempat pulang di luar dirimu. Kau tidak lagi berharap dunia selalu ramah, tidak lagi menuntut orang lain mengerti sepenuhnya. Kau menemukan sesuatu yang lebih kokoh. Kemampuan untuk menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Menjadi rumah bukan berarti menutup pintu. Ia berarti memiliki fondasi yang tidak mudah runtuh oleh cuaca. Ada ruang untuk lelah, ruang untuk salah, ruang untuk diam tanpa perlu menjelaskan. Di rumah ini, kau tidak dihakimi karena belum sampai. Kau diterima karena masih berjalan. Dulu, mungkin kau mengira kebahagiaan adalah keadaan tanpa masalah. Kini kau tahu, kedamaian adalah kemampuan untuk tetap utuh meski masalah datang. Nasib kelam mengajarimu membangun dinding batin yang lentur cukup kuat untuk melindungi, cukup lembut untuk tidak memenjarakan. Ketika kau menjadi rumah bagi dirimu sendiri, relasimu dengan dunia berubah. Kau tidak lagi datang dengan rasa lapar akan pengakuan, melainkan dengan niat berbagi. Kau tidak mudah runtuh oleh penolakan, karena fondasimu tidak bergantung pada tepuk tangan. Dan anehnya, justru dari kemandirian itulah, hubungan yang sehat mulai mendekat. Kau belajar mencintai dirimu tanpa syarat yang kejam. Bukan cinta yang memanjakan, tetapi cinta yang jujur, yang berani menegur ketika kau menyimpang, dan berani memeluk ketika kau jatuh. Cinta seperti ini tidak bising, namun setia. Ia menemanimu bahkan ketika dunia berpaling. Nasib bukan lagi sesuatu yang kau lawan. Ia menjadi dialog. Kau mendengarkan tanda-tandanya, menimbang langkahmu, dan melangkah dengan kesadaran. Tidak semua hari akan cerah, tetapi kau tidak lagi takut pada hujan. Kau tahu cara berteduh dan kapan harus berjalan menembusnya. Di titik ini, kau mungkin belum sampai pada tujuan besar, namun kau telah sampai pada dirimu sendiri. Dan itu bukan pencapaian kecil. Banyak orang tersesat seumur hidup karena tidak pernah pulang ke dalam. Kau sebaliknya, telah menempuh perjalanan jauh, melewati gelap, untuk menemukan rumah yang tak bisa dirampas oleh apapun. Inilah makna terdalam dari merubah nasib kelam. Bukan menghapus masa lalu, bukan menjamin masa depan, tetapi membangun tempat berpijak yang kokoh di masa kini. Dari tempat itulah, apapun yang kau bangun akan memiliki akar. Jika suatu hari nanti kau kembali merasa goyah, ingatlah ini. Kau sudah pernah sejauh ini. Kau sudah pernah bertahan di malam yang lebih gelap. Dan rumah di dalam dirimu masih ada, menunggumu pulang dengan pintu yang tidak pernah terkunci. Takdir sering kita bayangkan sebagai sesuatu yang jatuh dari langit, tetap dingin dan tak bisa ditawar. Namun setelah perjalanan panjang ini, kau mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Takdir bukan vonis. Ia adalah arah yang terbentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kau ambil ketika hatimu sadar. Dan kesadaran itulah pena yang perlahan menulis ulang hidupmu. Kau tidak lagi menyalahkan keadaan, bukan karena keadaan selalu adil, tetapi karena menyalahkan tidak lagi memberimu tenaga. Energi yang dulu habis untuk mengutuk, kini kau simpan untuk membangun. Sedikit demi sedikit, hidupmu bergerak tidak meledak,
tidak dramatis, namun konsisten. Konsistensi adalah bahasa yang paling dipahami takdir. Nasib kelam mengajarimu disiplin batin. Bangun meski malas, jujur meski sepi, setia meski tak ada jaminan. Disiplin ini tidak terlihat, tidak dipuji, namun ia mengubah struktur hidupmu dari dalam. Seperti air yang sabar mengikis batu, kesetiaan pada hal-hal kecil membentuk jalan yang tak bisa dihentikan. Kau juga belajar menerima bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan melepaskan. Ada kemenangan yang hadir dalam bentuk ketenangan. Ketika kau berhenti memaksa hidup sesuai egomu, hidup mulai bekerja sama denganmu. Bukan karena kau mengalah, melainkan karena kau selaras. Di fase ini, kau mulai dipercaya. Orang mungkin datang meminta pandanganmu, kekuatanmu, ketenanganmu, bukan karena kau paling pintar, tetapi karena kau paling jujur pada proses. Luka yang kau rawat dengan sadar kini menjadi sumber kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan selalu menarik mereka yang membutuhkan arah. Takdir yang kau tulis dengan kesadaran tidak menjanjikan jalan lurus. Ia menjanjikan makna. Setiap belokan punya alasan. Setiap jeda punya fungsi. Kau tidak lagi panik ketika rencana berubah. Karena kau tahu siapa dirimu di balik rencana itu. Identitasmu tidak rapuh. Jika kau menoleh ke awal perjalanan ini, mungkin kau hampir tidak mengenali dirimu yang dulu. Bukan karena ia hilang, tetapi karena ia telah bertumbuh. Gelap yang dulu menakutkan kini terasa seperti tanah subur tempat akarmu menguat. Inilah puncak sunyi dari perubahan. Ketika kau tidak lagi perlu membuktikan apapun, kau berjalan karena itu benar bagimu. Kau hidup karena itu jujur bagimu. Dan kejujuran itu, lebih dari apapun, adalah takdir yang paling layak diperjuangkan. Ada perubahan yang baru kau sadari ketika ia memantul pada orang lain. Cara bicaramu lebih tenang, hadirmu lebih penuh. Keberadaanmu tidak lagi meminta, melainkan memberi ruang. Dan tanpa kau rencanakan, cahaya yang dulu kau nyalakan untuk bertahan, kini menjadi penanda jalan bagi mereka yang masih berjalan dalam gelap. Kau tidak berniat menjadi teladan, kau hanya jujur pada perjalananmu. Namun, kejujuran selalu punya daya tariknya sendiri. Ia tidak menggurui, tidak menghakimi. Ia berkata, "Aku pernah di sana, dan kau tidak sendirian." Kalimat yang sederhana, tetapi mampu menahan seseorang agar tidak jatuh lebih dalam. Nasib kelam yang kau alami kini berubah fungsi. Ia bukan lagi beban, melainkan bekal. Setiap luka yang kau pahami menjadi empati. Setiap jatuh yang kau terima menjadi kebijaksanaan. Kau tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus sekadar hadir. Dan kehadiran yang tulus seringkali lebih menyembuhkan daripada nasihat paling bijak. Di titik ini, hidup terasa lebih lapang, bukan karena masalah berhenti datang, tetapi karena hatimu tidak lagi sempit. Kau tidak iri pada jalan orang lain, tidak tergesa mengejar pengakuan. Kau sibuk merawat apa yang ada di hadapanmu. Dan dari perawatan itulah, hidup tumbuh dengan caranya sendiri. Mungkin kau masih menyimpan mimpi besar, namun kini mimpi itu tidak lagi menekan. Ia menunggu dengan sabar, tumbuh seiring langkahmu. Kau tahu, apapun yang tercapai nanti, nilaimu tidak bergantung padanya. Nilaimu lahir dari cara kau menjalani hari-hari yang biasa dengan kesadaran yang luar biasa. Cahaya yang kau tinggalkan tidak selalu terlihat. Kadang ia berupa kalimat yang kau tahan agar tidak melukai. Kadang berupa keputusan jujur yang membuat orang lain berani jujur. Kadang berupa keteguhan yang dayam-dayam menguatkan. Cahaya seperti ini tidak menyilaukan, tetapi bertahan lama. Dan jika suatu hari kau kembali ke titik sepi, kau tidak takut. Kau tahu sepi bukan akhir, melainkan ruang untuk menyusun ulang. Kau sudah punya alatnya, kau sudah pernah melaluinya, dan kau tahu, selalu ada jalan pulang ke dalam. Inilah saat ketika kau mengerti, orang pilihan bukanlah yang hidupnya sempurna, melainkan yang bersedia menjadikan penderitaannya bermakna. Nasib kelammu tidak hilang, ia bertransformasi. Ia menjadi cahaya yang cukup untuk menerangi satu langkah di depan langkahmu, dan langkah orang lain yang berjalan bersamamu. Pada akarnya, tidak ada klimaks yang gemuruh, tidak ada garis akhir yang disambut sorak. Perubahan paling sejati datang dengan tenang, seperti pagi yang menyusup tanpa suara. Kau bangun dan menyadari bahwa hidupmu dengan segala ketidaksempurnaannya tidak lagi terasa berat. Bukan karena bebannya berkurang, melainkan karena pundakmu telah menguat. Kau menjalani hari tanpa tergesa, bekerja tanpa membakar diri, beristirahat tanpa rasa bersalah. Kau tahu kapan harus berusaha, kapan harus melepas. Keseimbangan ini bukan bakat, ia hasil dari perjalanan panjang melalui gelap. Dan kau menghargainya, karena kau tahu harga yang telah dibayar. Nasib kelam tidak lagi mendefinisikan ceritamu. Ia hanya satu bab yang penting, bukan keseluruhan buku. Kau tidak menghapusnya, tidak pula memuliakannya secara berlebihan. Kau meletakkannya pada tempat yang tepat sebagai fondasi,
bukan penjara. Hidup yang tenang bukan hidup tanpa ambisi, melainkan hidup dengan ambisi yang selaras dengan nilai. Kau masih bermimpi, masih melangkah, masih tumbuh. Namun kini, setiap langkah terasa milikmu, tidak dipinjam dari ekspektasi, tidak dipaksakan oleh ketakutan. Jika orang bertanya bagaimana kau sampai di sini, kau mungkin tidak punya jawaban singkat, karena ini bukan tentang satu keputusan besar, melainkan ribuan pilihan kecil yang kau setiakan. Pilihan untuk jujur ketika mudah berbohong, pilihan untuk bertahan ketika menyerah terasa menggoda, pilihan untuk lembut ketika keras terasa aman. Dan di tengah ketenangan ini, kau tidak lupa, hidup akan terus berubah. Ada hari cerah, ada hari mendung. Namun kau siap, bukan karena kau kebal, tetapi karena kau hadir. Kau tahu cara bernapas di tengah badai, dan cara mensyukuri matahari tanpa melekat berlebihan. Inilah akhir yang tidak menutup apapun. Ia justru membuka, karena hidup tidak selesai. Dan kau akan melanjutkannya dengan cara yang lebih sadar, lebih jujur, lebih damai. Jika suatu hari kau perlu mengingat kembali perjalanan ini, cukup satu kalimat: nasib kelam tidak menghentikanku, ia membentukku.